membahas tentang 3 negara yang selanjutnya setelah kemarin, minggu kemarin, kita telah membahas 2 negara apa ya? Minggu kemarin Jepang kita sama Amerika. Amerika dan Jepang. Bentar. Buat yang lagi minum tuh. Aduh, salah, Sir. Oke ya. Sudah kelihatan? Kelihatan. Oke, itu yang putih ikan kenapa toh? Ya Allah, ketawa terus. Siapa Ambon, tuh? Nggak. Video. Oke, sudah ya. Budiah mulai untuk pertemuan hari ini. Kemarin kita sudah membahas tentang Jepang dan juga Amerika Serikat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang negara Inggris. Ya, sama seperti minggu kemarin, kita akan membahas tentang lokasinya, iklimnya, bentuk muka buminya, geologinya, flora fauna, dan juga penduduknya. Oke, ibu kota. Sekarang kita mengenal Inggris dulu ya. Inggris ibu kotanya adalah New York. New York. New York kan di Amerika. Oh iya. Inggris ibu kotanya Los Santos. L, depannya L. Los Santos. London, bacanya London ya, bukan London. Tulisannya London, tapi Tulisannya, Bu. bacanya London. Tulisannya, Bu. Bentuk pemerintahannya Presiden. Pemimpin negaranya adalah Kerajaan. Presiden. Ratu Elizabeth. Kepala negaranya Ratu Elizabeth, tetapi kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Jadi mereka tidak ada presiden, adanya Ratu dan Perdana Menteri. Mata uangnya adalah sterling. apa? Pound? Sterling. Pound sterling. Oke, mata uangnya adalah pound sterling. Nah, yang pertama kali terlintas saat mendengar Inggris, kata Inggris adalah Inggris. apa? Kamu ingatnya Inggris apa siapa? Inggris. Rooney. Hah? Rooney. Ya, Inggris ya. Inggris Aku itu ada tentang apa? Rooney. Pemain bola Bu Rooney Bu. Pemain bola. Oh ya Rooney. Oh ya Manchester United ya tahunnya ya. Oke, itu Inggris. Sekarang kita lihat petanya. Jadi Inggris itu nama lainnya adalah United Kingdom. Kalau Amerika US ya, United States. Kalau Inggris United Kingdom, UK. Ya. Kalau bahasa gaulnya kalau bilang Amerika adalah US, kalau Inggris adalah UK ya, United Kingdom. Nah, United Kingdom ini terdiri dari beberapa negara bagian, yaitu England, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Ya, jadi United Kingdom ini isinya adalah Skotlandia, England, Wales, dan Irlandia Utara. Northern Ireland. Northern itu kan utara, Irland itu Irlandia. Nah, kalau Irlandia yang ini negara sendiri. Tapi kalau Skotlandia, Irlandia Utara, England, dan Wales adalah satu kesatuan dari United Kingdom yang di bawah pimpinan Ratu Elizabeth. Gitu ya. Nah, sekarang kita belajar lokasinya. Lokasi secara geografis atau secara daerah di sekitarnya, di sebelah utara ada Samudra Atlantik, ini ya. Di atas ini ada Samudra Atlantik. Kemudian di sebelah selatan ada
Selat English Channel ini ya, English Channel. Terus di sebelah barat ada Irlandia dan Samudra Atlantik juga. Ini Samudra Atlantik dan Irlandia sebelah barat, dan sebelah timur ada Laut Utara. Jadi di sebelah timur ada Laut Utara. Sedangkan secara astronomis atau secara garis lintang dan garis bujur terletak pada 50 derajat bujur 50 derajat lintang utara dan 60 derajat lintang utara, dan juga 8 derajat bujur timur, bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Kayaknya kok salah Budi ya, bentar. 80 kalau nggak salah ya. Bentar. Lah kok. Coba dilihat bukunya kamu. Ada tidak? Kayaknya rasanya Budi tadi bacanya nggak itu. Bener ding, 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Karena di Inggris adalah ada 0 derajatnya ya, 0 derajatnya itu lewat Inggris. Makanya bujur barat sama bujur timurnya tidak jauh-jauh dari angka 0. Gitu ya, astronomisnya 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara. Semuanya di lintang utara, tidak ada yang di lintang selatan. Dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Oke, yang iklim, karena iklimnya berada di wilayah lintang utara semua, ada iklim sedang, ya, masuk ke dalam wilayah iklim sedang, juga iklim laut, karena di sekitarnya ada laut. Ini ya, di sekitarnya ada laut sama seperti Indonesia. Kemudian yang unik adalah, kalau kita lihat Inggris ya, ini kan Samudra Atlantik ya. Samudra Atlantik adalah samudra yang dingin, ya kan, karena dekat kutub utara. Tetapi uniknya di Inggris adalah laut di daerah Inggris itu tidak membeku pada saat musim dingin. Seharusnya di Inggris karena itu dekat kutub utara, harusnya lautnya itu ikut membeku ketika musim dingin. Tetapi anehnya itu tidak membeku. Nah, kenapa tidak membeku? Ternyata Inggris itu dilewati oleh arus panas yang namanya arus panas Gulf Stream. Kalau kemarin di Jepang ada arus panas dan arus dingin, arus panasnya apa ya? Kuroshio. Panas. Kemarin kan Kuroshio dan Oyashio. Kalau Kuroshio itu arus panas. Lah Indonesia apa, Bu? Kalau Indonesia tidak ada. Cuman Indonesia Panas kan sudah semua ada di Indonesia. kalau Indonesia sudah ada di lintang Khatulistiwa. Jadi panas kayak gitu ya. Lautnya sudah panas dan hangat kayak gitu. Sedangkan kalau yang di daerah dekat kutub seperti di Jepang kan hampir dekat kutub ya, yang nggak dekat-dekat banget sih. Cuma sudah jauh dari Khatulistiwa. Inggris juga jauh dari Khatulistiwa, makanya harusnya lautnya itu ada membeku kalau musim dingin. Tetapi karena ada arus panas Gulf Stream ya, ini arus panas yang terkenal di Inggris, melewati Inggris. Nah, akhirnya karena arusnya ini panas, di bawah laut itu panas, akhirnya lautnya tidak membeku ketika musim dingin. Gitu ya. Ini adalah iklim di Inggris, dan salah satu fenomena terkenal di Inggris, yaitu ada arus panas Gulf Stream. Yang selanjutnya adalah bentuk muka buminya. Bentuk muka bumi dari Inggris itu dibagi jadi 2. Yang pertama, daerah pegunungan di sebelah utara dan juga barat. Jadi wilayah utara dan barat kita lihat ini ya, di Skotlandia dan juga England. Di sini ini adalah daerah pegunungan. Kemudian yang dataran rendahnya itu di sebelah selatan dan juga timur. Jadi yang Wales ini, Wales dan Irlandia Utara ini memiliki dataran rendah. Kalau yang Skotlandia dan England bagian timur ini adalah pegunungan. Gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Jika tidak ada, kita lanjutkan ke geologinya. Nah, geologinya dilihat dari ketersediaan sumber daya alam. Di Inggris, negara maju, termasuk negara maju, mereka juga memiliki sumber daya alam yang banyak ya, yaitu batu bara.
minyak bumi, kemudian pasir, logam, dan juga lempung. Itu adalah sumber daya dari kondisi geologi yang ada di Inggris. Nah, ini yang selanjutnya adalah flora dan fauna Inggris. Nah, kalau kamu suka nonton Harry Potter, ada yang suka nonton Harry Potter? Ini adalah tumbuhan Aku ya. Tumbuhan kalau di Harry Potter itu kan pohonnya nggak kayak pohon di Indonesia ya. Nah, ini adalah pohon-pohon yang sukanya di Harry Potter nih. Ini pohon oaks ya, ini pohon elm. Jadi kemarin kita di Jepang juga ada pohon oaks atau pohon ek, dan juga pohon elm. Nah, ini pohon elm yang sebelah kiri. Yang begini namanya pohon ek. Yang seringnya di Harry Potter tuh. Sering banget kalau di Harry Potter. Budia padahal nggak suka nonton Harry Potter. Cuman kalau lihat Harry Potter itu mesti lihat ini ya. Pohon-pohon yang begini. Ini namanya pohon ek. Harry Potter apa ada eceng gondok, Bu? Hah? Harry Potter apa ada eceng gondok? Kok enceng gondok? Ini namanya pohon ek. Iya tau. Loh, kan Sama kapan? K. Bukan enceng gondok. Budi nggak bilang enceng gondok. Enceng gondok kan adanya di sawah. Emang di Inggris ada sawah? Salah server. Kan nggak ada Nah, iya ya. makanya Inggris Lepas weh ini negara maju masyarakat di Enggak. sawah. Wah, Karena kenapa Inggris tidak punya sawah? ya sekali kok Karena ibu. impor. Kan mereka nggak makan nasi, makanya gandum. Dari mana? Negara Inggris adalah negara industri ya. Jadi mereka pertaniannya sangat jarang. Kalaupun ada pertanian itu tidak menanam padi karena iklimnya tidak bisa untuk menanam padi. Yang ditanam adalah gandum. menanam benih-benih cinta. Walah, yang ditanam adalah gandum. Ketika gandum dimakan kan roti. Inggris kan orang Eropa nggak terlalu suka makan nasi. Mereka makannya roti ya dari gandum, tepung dan lain sebagainya, sereal. Jadi karena apa? Karena iklimnya tidak mendukung untuk adanya pertanian. Kamu tanya enceng gondok ya tidak ada karena enceng gondok kan di sawah. Nah, karena di sana iklim subtropis dan iklim sedang, makanya tidak ada tanaman padi karena padi itu kan iklimnya panas, harusnya di daerah panas. Gitu ya? Ada pohon mangga enggak, Bu? Enggak, mangga itu adalah buah-buahan tropis. Jadi buah tropis itu ya adanya di daerah tropis, mangga, nanas, kemudian jambu, pisang. Setelah itu rambutan, kelengkeng. Itu kan adanya di tropis. Budia kemarin nonton TV di mana ya? Di Jerman apa ya? Orang Indonesia yang hidup di Jerman, mereka belanja di sana, cari buah-buahan di sana, buah-buahan tropis, itu harganya mahal sekali. Pisang itu 1 atau 2 itu berapa puluh ribu. Kemudian rambutan cuma isi 3, 1 boxnya, itu juga mahal. Nanas apalagi. Cimplukan, tahu cimplukan ya? Yang tujuan murah-murah, Bu. Nah iya, kenapa? Karena kita asalnya buah-buahan tropis. Sedangkan kalau di luar negeri itu tidak ada, iklimnya itu tidak mendukung untuk menumbuhkan buah-buahan itu. Jadi mereka ya impor kayak gitu, makanya harganya lebih mahal gitu ya. Nah selanjutnya faunanya. Faunanya adalah rusa ya. Kalau nonton kartun itu kan, apalagi yang kartun Natal ya, suka sekali ada rusa. Kemudian ada Raja Wali Emas Skotlandia. Ini adalah flora fauna Inggris. Setelah itu kondisi kependudukan, suku aslinya adalah bangsa kulit putih ya, namanya bangsa Celt. Pertumbuhan penduduknya rendah karena tergolong negara maju, sama seperti negara-negara maju lainnya. Itu tidak ingin memiliki anak kayak gitu ya, keinginan untuk memiliki anaknya susah. Kemudian pekerjaan utamanya di bidang industri dan jasa. Maka dari itu tadi kenapa mereka tidak punya sawah? Yang pertama karena mereka iklimnya tidak mendukung.
Yang kedua, karena iklimnya tidak mendukung itu, mereka mengembangkan industri dan jasa. Makanya kalau ke Inggris itu yang terkenal pasti daerah-daerah kota ya, seperti tahu jam Inggris yang London itu? Kalau di London itu kan ikonnya adalah menara yang ada jamnya di tengah-tengah itu. Tahu. Nanti coba dicari ya. Kemudian bahasa utamanya adalah bahasa Inggris dan agama utamanya adalah Kristen. Ini kondisi kependudukan. Ada yang tanya sampai Inggris? Jika tidak ada, kita ke negara di benua Afrika. Ya. Di benua Afrika kita satu apa? Ada yang tanya tadi? Betul. Oke, dilanjut ya. Mesir, kita belajar tentang Mesir, mengenal Mesir. Ibu kotanya Mesir apa ya? Ada yang tahu ibu kotanya? Kairo, Bu. Kairo. Bentuk pemerintahannya adalah Ya. sama ya. Presiden Ada. ya. Mesir itu presiden, sama dengan Indonesia. Mata uangnya? Mata uangnya pound, tulisannya POUND, pound. Yang pertama kali terlintas saat mendengar Mesir adalah? Tahun. Umi. Tahun, Bu. Umi. Umi? Anubis, Bu. Kok bis? Gue tak Firaun. Anubis. Amubis. Apa itu? Assassin's pasir. Creed, Bu. Ya, gini, Halo, Bi. tebakan. Firaun. Satu nabinya Allah yang berasal dari Mesir. Ada yang tahu nabi siapa? Musa, Bu. Isa. Nabi siapa? Nabi Musa. Ya. Nabi Musa lahir di Mesir, kemudian dibuang lewat sungai, namanya sungai Bangsane batok, Bu. Nil. Nah, itu ya yang paling terkenal dari Mesir adalah Sungai Nil ya, sungai terpanjang di dunia. Kita lihat ini apa namanya petanya ya. Ini ada Sungai Nil dari Sudan, sungainya dari Sudan sampai ke ujung, sampai ke sini ya, Mediterania. Nah, di Mesir juga ada yang namanya terusan Suez. Ini nih, terusan Suez nih. Jadi ini kan apa namanya? Daratan aslinya, daratannya Mesir. Kalau kemarin di Amerika ada namanya terusan Panama. Kalau di Mesir ada namanya terusan Suez. Nih. Terusan Suez ini adalah tanah yang dibobol untuk dijadikan laut. Jadi kalau mau dari Eropa ke Asia, ke sini nih, lewatnya sini. Kalau ini pas belum dibobol, dia harus lewat ke sini. Ke sini tuh nanti Afrika ya, Afrika mereka harus melewati benua Afrika dari barat sampai ke selatan dulu, baru muter lagi sampai sini. Maka dari itu dari sana, dari Eropa ini, inisiatif untuk menjebol daratan di Mesir ini untuk dijadikan terusan. Namanya adalah terusan Suez. Gitu ya. Ini ada yang terkenal di Mesir ada dua, yaitu Sungai Nil dan juga terusan Suez. Nah, ini bisa dilihat nih, desert. Desert adalah gurun ya. Jadi di Mesir itu juga ada gurun, selain ada Sungai Nil juga ada gurunnya. Nah, kita lihat lokasinya. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Mediterania, ini sebelah utara. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Sudan ya. Sebelah selatan ada Sudan ini. Kemudian sebelah barat ada Libya. Kemudian di sebelah timur ada Laut Merah, Red Sea. Ini yang dibelah oleh Nabi Musa ya ketika dikejar oleh Firaun.
Ini adalah letak geografisnya, utara Laut Mediterania, selatan Sudan, barat Libya, timur Laut Merah, dan secara astronomis letaknya ada di 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur, dan 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Semuanya di lintang utara. Iklimnya iklim subtropis dan iklim gurun, karena di tengah itu ada gurunnya ya. Jadi di Mesir itu banyak sekali gurun sama seperti Arab. Nah, bentuk muka buminya dibagi menjadi 4 daerah, di mana 4 daerah itu adalah Semenanjung Sinai, berbatasan dengan Israel, berupa dataran tinggi. Kita lihat ya, ada 4, nanti kita lihat di petanya. Semenanjung Sinai, kemudian Gurun Arabia, terletak di antara Sungai Nil dan Laut Merah, Gurun Libya di sebelah barat Sungai Nil, dan lembah Sungai Nil. Jadi ada 4. Kita lihat dulu petanya. Ini ya, ini Sinai. Ini yang Sinai ya, daerah Sinai, yang pegunungan tinggi. Kemudian di sini ada Gurun Arab, Gurun Arabia, di antara Sungai Nil dan juga Laut Merah. Di sini gurun. Namanya Sungai Nil apa Sungai Mil toh, Bu? Nil. Oh. N-I-L. Ini loh Nile, bahasa Inggrisnya Nile River. Nil. Ya, cuma beda E-nya. Kemudian di sebelah barat Sungai Nil ada wilayah Gurun Libya. Karena dekat dengan Libya, makanya dinamakan Gurun Libya. 4 ya. Egypt itu apa, Bu? Egypt itu bahasa Inggrisnya Mesir. Ya. Kamu kalau ngomong Mesir di luar negeri itu tidak tahu. Karena bahasa Inggrisnya Mesir adalah Egypt. Where are you from? I'm from Egypt. Jadi, dari Mesir. Gitu ya. Egypt itu adalah bahasa Inggrisnya Mesir. Jadi kalau ditanya, kamu nanti kenalan sama orang Mesir itu, orang Mesirnya bilang, where are you from? I'm from Egypt. Gitu ya, Egypt itu adalah Mesir. Bahasa Inggrisnya Mesir. Nah, 4 daerah di Mesir atau di Egypt adalah Pegunungan Sinai ini, Bukit Sinai. Ada juga ya di riwayatnya Nabi Musa ya. Nabi Musa bisa berbicara langsung dengan Allah di Gunung Sinai ya. Jadi di sini. Ya kan? Nabi Musa adalah salah satu nabi yang istimewa karena bisa langsung berbicara dengan Allah. Di Gunung Sinai ini. Kenapa gunungnya sampai kalian ke 7, Bu? Ya kan dataran tinggi. Jadi salah satu gunung di dataran Sinai itu ada di Semenanjung Sinai ada namanya Gunung Sinai. Nah, di sini letaknya dulu pas Nabi Musa bertemu Allah, langsung berbincang dengan Allah. Nah, yang kedua ada daerah gurun di sini Gurun Arab, yang di sini Gurun Libya, dan yang keempat adalah di sepanjang Sungai Nil ini. Nah, bentang alam di sepanjang Sungai Nil ini adalah sungai dataran yang subur. Jadi 4 ya. Semenanjung Sinai itu berupa dataran tinggi dan pegunungan, kemudian Gurun Arabia yang dekat Arab, yang Gurun Libya bagian barat dekat Libya, dan 4 lembah Sungai Nil, dataran rendah yang subur. Di sepanjang sungai itu adalah dataran yang subur. Kemudian Mesir memiliki terusan yang dinamakan terusan Suez. Tadi Budia sudah jelaskan. Setelah itu ada geologi. Geologinya sumber daya alamnya adalah minyak bumi, gas alam, biji besi, banyak. Hampir sama dengan Indonesia. Cuman mereka lebih kepada minyak karena biasanya daerah Timur Tengah itu banyak sekali minyaknya. Nah, flora faunanya tidak seperti Indonesia yang pohonnya besar-besar. Pohonnya ada cemara, hanya cemara, kayu putih, akasia, dan kurma. Ya. Kemudian faunanya onta, karena mereka di dataran gurun ya, ada onta, domba, keledai, hiena. Ada juga yang kalau Oscar itu apa ya? Kamu kalau nonton Oscar Oasis, Oscar itu binatang apa? Kadal ya. Maksudnya cicak. Kadal apa cicak itu? Nah, ya itulah intinya yang di gurun ya. Jadi faunanya yang di gurun itu banyak.
Setelah itu, kondisi kependudukannya adalah kelompok utama penduduk Mesir itu orang Nubian, orang kulit hitam ada, kemudian orang Hamid, yaitu orang kulit putih yang pendiri Mesir kuno. Contohnya itu Firaun ya, Firaun itu orang kulit putih. Kemudian orang Arab, karena dekat dengan Arab makanya banyak penduduk dari Arab. Nah, pekerjaan utama di sektor pertanian. Maaf, ini kurang kata sektor. Di sekitar lembah Sungai Nil. Karena tadi lembah Sungai Nil adalah yang subur, makanya di sekitar Sungai Nil itu banyak penduduk dan pekerjaan utamanya adalah petani. Nah, petani tradisional Mesir disebut dengan sebutan felahin. Felahin adalah petani tradisional Mesir di lembah Sungai Nil. Itu ya. Ada yang tanyakan sampai Mesir? Kalau tidak ada, dilanjutkan ke Australia. Ini kita sudah bahas di bagian kemarin, di bagian benua. Kita kilas balik lagi saja. Batasnya Indonesia di sebelah utara, selatan Samudra Hindia, timur Samudra Pasifik, barat Samudra Hindia. Nah, ibu kotanya Australia adalah? Australia. Kanada. Canberra. 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 Bentuk pemerintahannya adalah Republik Negara Serikat, sama seperti dengan Amerika. Kemudian mata uangnya dolar Australia. Yang pertama kali terlintas ketika mendengar Australia adalah apa? Kanguru, oke. Lokasinya tadi sudah ya, letak astronomisnya 113 bujur timur sampai 155 bujur timur, semuanya di bujur timur. Dan lintangnya 10 lintang selatan sampai 43 lintang selatan. Jadi semuanya lintang selatan. Iklimnya tropis, subtropis, dan kontinental. Ada yang tropis bagian utara, bawahnya subtropis, dan ada kontinental. Kontinental itu iklim benua. Jadi di tengah-tengah benua. Kalau benuanya luas, itu mesti yang tengah adalah iklim kontinental. Sama seperti Eropa. Amerika kemarin. Amerika yang bagian tengah, yang tengah-tengahnya Amerika Serikat, itu adalah iklim kontinental. Nah, biasanya kalau iklim kontinental, kayak Asia kalau yang di tengah itu punya iklim kontinental. Biasanya bentuknya adalah gurun. Jadi, ini berpengaruh terhadap bentuk muka buminya. Di sebelah timur ada dataran pantai, di sebelah timur juga ada dataran tinggi timur yang daerah tersubur di Australia. Kemudian dataran rendah tengah itu berupa gurun. Tadi karena ada iklim kontinental, jadinya ada iklim gurunnya, ada gurunnya. Kemudian plato barat, daerah barat itu dataran rendah bagian barat. Geologinya sama, banyak minyak bumi, emas, bauksit, intan, dan batu bara. Setelah itu flora faunanya, hewan berkantong, kanguru, kemudian yang kecil itu yang matanya besar, tarsius ya. Kemudian floranya rumput, akasia, eukaliptus. Eukaliptus, kayu putih. Kondisi kependudukannya. Eukaliptus itu kayu putih ya, minyak kayu putih. Suku aslinya aborigin, kulit hitam. Pendatangnya adalah imigran dari Eropa yang berkulit putih, sekarang menjadi dominan di Australia. Pertumbuhan penduduknya rendah karena negara maju. Kemudian pekerjaan utamanya di sektor industri dan jasa. Nah, ini negara bagian Australia. Kemarin kita sudah bahas. Budia perjelas di sini. Ada 8 negara bagian di Australia adalah daerah khusus ibu kota. Ibu kotanya Canberra. Kemudian daerah Queensland, ibu kotanya Brisbane. 3, Australia Utara, ibu kotanya Darwin. 4, Australia Barat, ibu kotanya Perth. Dan 5, Australia Selatan, Adelaide. 6, New South Wales, ibu kotanya Sydney, yang ada di Nemo ya, Sydney, kayak gitu. Victoria, ibu kotanya Melbourne. Dan 8, Tasmania, ibu kotanya Tasmania. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Nah, kalau tidak, tugasnya sama seperti kemarin.
mencari penampakan alam yang terkenal di negara Inggris, Mesir, dan Australia. Kalau kemarin kan Jepang sama Amerika Serikat, sekarang Inggris, Mesir, dan Australia. Itu ya. Dijelasin, Bu. Apanya? Iya. Itu Ya, naik sama seperti kemarin, cuman ini diganti. Itu ya, yang tidak Nanti hadir kirim dulu, Bu. adalah Kirim grup. Ilham sudah ada? Bang Said. Mana Bang Said? Alif sudah? Udah, Bu. Oke. Ayub nggak ada? Dewangga? Marshall, Ilham,